Malam itu, dunia Su Qianqian runtuh dalam sekejap. Di ambang pintu rumah sewaannya, berdiri sosok dari masa lalu yang paling ingin ia lupakan. Li Jinzhou. Pria itu bukan lagi kekasih yang dulu meninggalkannya bertahun-tahun lalu, melainkan sesosok bajingan kaya yang datang membawa dendam. Kau sudah punya tunangan. Kenapa kau masih menggangguku? Suara Qian bergetar. Baginya, hutang rasa di antara mereka sudah lunas lama sekali. Namun, Jinzhou tidak datang untuk rekonsiliasi. Ia datang untuk menghancurkan pengusiran yang kejam. Tanpa belas kasih, Jinzhou membeli rumah yang disewa Qian dengan harga 10 kali lipat dari nilai pasar 1 miliar. Ia menyuap pemilik tanah, saudara Wang, untuk mengusir Qian malam itu juga. Keluar, ini rumahku sekarang. Titah Jinzhou dingin. Qian memohon, suaranya parau memikirkan Xiao Hei dan Xiaolin, anaknya yang sedang sakit-sakitan. Tolong, biarkan aku tinggal 1 malam lagi. Besok aku akan pindah. Namun, bagi Jinzhou, penderitaan Qian adalah tontonan. Ia ingin melihat wanita itu berlutut. Turunlah, dan aku mungkin memberimu rumah ini. Tergantung bagaimana perilakumu di tempat tidur, bisik Jinzhou penuh penghinaan. Rahasia di balik penyakit Xiaolin. Di tengah kekacauan itu, nyawa Xiaolin, putra kecil Qian, berada di ujung tanduk. Penyakit sumsum tulangnya kambuh. Keadaan semakin keruh ketika seorang wanita dari masa lalu, Jin Shou, datang menyerang Qian di rumah sakit, menuduhnya sebagai penyebab penderitaan keluarga mereka. Di saat Qian hampir menyerah, muncul Paman Wang, sosok hangat yang memberikan perlindungan. Xiaolin yang merindukan sosok ayah bahkan berbisik, aku ingin Paman Wang menjadi ayah. Pemandangan itu membakar kecemburuan Jinzhou yang meledak. Meski ia yang mengusir Qian, ia tak rela melihat wanita itu berpaling. Puncak pengorbanan, kebenaran pahit, akhirnya terungkap di lorong rumah sakit yang dingin. Saat harapan untuk donor sumsum tulang Xiaolin hampir sirna, sebuah fakta menyakitkan terlempar ke udara. Li Jinzhou adalah ayah kandung anak itu. Namun, Jinzhou tetaplah pria tanpa nurani. Ia membiarkan darah dagingnya sendiri hidup menderita, layaknya sawi di pinggir jalan, bahkan lebih rendah dari hewan peliharaannya. Demi nyawa anaknya, Su Qianqian membuang situ sesesa harga dirinya yang terakhir. Di hadapan kerumunan orang, di bawah tatapan tajam pria yang pernah ia cintai, Qian menjatuhkan lututnya ke lantai. Aku memohon padamu, lepaskan kami. Isaknya, aku akan bersujud padamu. Aku akan menjadi mainanmu. Lakukan apa saja, asal biarkan anakku hidup. Di bawah lampu rumah sakit yang temaram, Qian menyadari satu hal. Pria yang berdiri di depannya bukan lagi manusia, melainkan monster yang ia ciptakan dari harapan masa lalu yang sia-sia. Pesan moral, kekuasaan bisa membeli rumah, tapi tidak bisa membeli kehormatan seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Di kota Jianghai, badai sedang berkecamuk bukan hanya di langit, tapi juga di dalam keluarga besar Li. Segalanya bermula dari pertanyaan yang menghantui. Kenapa Xiaoli tidak patuh? Pertanyaan ini bukan sekadar keluhan, melainkan awal dari terbongkarnya jaring-jaring kebohongan. Hao Xuan, satu-satunya orang yang dianggap teman sejati di kota ini, sedang berada di ujung tanduk. Seseorang telah berjuang 10 tahun untuk mendirikan perusahaan. Namun, dalam sekejap, kehancuran mengintai. Kamu tidak bisa pergi bersamanya, teriak seorang wanita kepada Li Dingzhou. Ada taruhan besar di sini, sebuah janji yang dipaksakan di bawah ancaman penyesalan. Di sudut lain, Xiao Yu yang malang terjebak dalam kebingungan identitas. Pamanmu bukan ayahmu, bisik seseorang, merobek realitas seorang anak kecil. Mengapa mereka memperlakukannya seperti itu? Mengapa kasih sayang menjadi komoditas yang diperjualbelikan dengan kekuasaan dan kekayaan? Su Qianqian masuk ke dalam rumah keluarga Li bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pembantu baru yang dihinakan. Dia dianggap sebagai bintang sapu, pembawa sial yang harus menanggung beban kesalahan masa lalu. Kamu tidak dibayar seperti orang lain. Layani mereka sesukamu. Perintah suara yang dingin. Masa lalu dan kehidupan sekarang mulai terasa seperti pembalasan dendam karma. Su Qianqian dianggap membawa kemalangan bagi keluarga, dan rasa takut
mulai menyebar seperti wabah. Bibi yang panik akhirnya meminta bantuan Zhong Tianxi, seorang dukun atau master spiritual. Sang tuan menyatakan bahwa keluarga Li sedang menghadapi bencana besar. Penyebab ketidakcocokan antara Nona Su dan Tuan Li. Pernikahan mereka tidak cocok, seru sang tuan. Solusinya terdengar seperti skema yang sudah diatur. Perjodohan baru dengan seseorang yang memiliki 8 karakter yang sesuai untuk menangkal petaka. Nama Zhongnian muncul sebagai penyelamat yang sudah ditakdirkan oleh langit. Namun, di tengah semua ritual dan perebutan harta, suara itu kembali berbisik. Mengapa Xiaoli tidak patuh? Mungkin Xiaoli melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dia melihat bagaimana kate kota lembut bisa membunuh. Bagaimana perusahaan yang dibangun dengan darah dan keringat bisa hancur karena keserakahan. Dan bagaimana seorang menantu dipaksa masuk ke dalam pemakaman hidup-hidup demi keberuntungan keluarga. Aku akan kembali ke sungai dan danau dunia hitam atau bisnis untuk melakukannya lagi, gumam seseorang dengan penuh dendam. Mereka pikir Xiaoli adalah anak kecil berusia 3 tahun yang bisa dibohongi. Padahal Xiaoli adalah saksi bisu dari semua dosa yang belum terbayar. Pesan moral narasi. Kisah ini menggambarkan dunia di mana status sosial dan ramalan digunakan untuk menindas yang lemah. Namun, di balik setiap ketidakpatuhan Xiaoli, terdapat kebenaran yang berusaha pecah dari belenggu tradisi dan kelicikan keluarga. Besok, saat Ubin Ubin itu diantar ke Huibei, rahasia besar keluarga Li mungkin tidak akan bisa disembunyikan lagi. Suasana ruang rias itu terasa dingin, sedingin hati Su Qianqian saat ia menatap gaun pengantin yang tergantung kaku. Di luar sana, hiruk-pikuk persiapan pernikahan antara Zhou Xingxing dan Johnny sudah terdengar. Namun, bagi Qian-Qian, setiap detak jam adalah ejekan. Zhou Xingxing, bagaimana kamu bisa berdamai dengan kenyataan seperti ini? Gumam. Qian-Qian pedih. Ia mengingat betapa kasarnya Xingxing padanya, menyebutnya sebagai pengganggu, bahkan memintanya berhenti mencampuri urusan masa depannya. Xingxing telah memilih Johnny. Ia bahkan dengan sombongnya mengundang Qian-Qian ke pesta pernikahan yang akan digelar 3 hari lagi. Jangan anggap aku anjing lumpur yang menjagamu lagi, bentak Xingxing waktu itu. Kalimat itu membekas, menghancurkan sisa harapan Qian-Qian. Di sudut lain, Jin Zhou menatap Qian-Qian dengan tatapan merendahkan. Baginya, Qian-Qian hanyalah bintang sapu yang membawa sial. Bahkan jika aku tidak bisa menikahi wanita lain, aku tidak akan pernah menikahimu, serunya tajam. Namun, ada sebuah rahasia yang mulai merayap ke permukaan. Selama 5 tahun, seorang pria bernama Li Jingru telah menjadi beang-beang dalam hidup mereka. Hubungan antara Li Jingru dan Qian-Qian bukan sekadar rekan bisnis di perusahaan Tuan Lebar. Ada ikatan yang lebih dalam sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu yang coba dikubur. Di tengah persiapan pernikahan yang megah, bisik-bisik mulai terdengar di koridor perusahaan. Seorang karyawan bernama Yezi tanpa sengaja menyulut api. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa Xiaoli dan Tuan Li Jingru sangat mirip? Apa mungkin it's Anania? Qian-Qian membeku mendengar itu. Selama ini ia mencoba menjadi orang bodoh, berpura-pura tidak tahu bahwa dirinya hanya dijadikan alat atau tameng. Ia merasa tidak nyaman dengan toleransi dan kebaikan yang diberikan orang-orang di sekitarnya. Karena di balik itu semua ada kebohongan besar yang tersimpan. Tes DNA hanyalah masalah kecil, pikirnya, tapi dampaknya akan menghancurkan segalanya. Saat janji suci hampir diucapkan, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Apakah pernikahan ini benar-benar didasari cinta atau sekadar sandiwara untuk memenuhi? Jin Zhou dan Li Jingru kini berdiri di persimpangan. Siapa yang akhirnya akan menjadi pendamping sah? Di balik kemarahan dan air mata Su Qianqian, ia hanya ingin satu hal, berhenti menjadi pelarian bagi pria-pria yang tidak bisa memutuskan hatinya sendiri. Jangan membuat masalah lagi, Qian-Qian. Bisik sebuah suara di belakangnya. Aku selalu di sana saat kamu menoleh. Tapi bagi Qian-Qian, berbalik bukan lagi pilihan. Gaun pengantin itu mungkin akan dikenakan, tapi entah untuk siapa hati itu akan berlabuh. Pernikahan ini harus tetap berjalan, meski setiap langkahnya
terasa seperti duri yang menusuk harga diri. Tragedi keluarga Lee, warisan di atas suasana rumah besar keluarga Lee yang biasanya mendadak pecah oleh tawa histeris yang terdengar tidak empat. Hahaha sayangku, gumam seseorang dengan nada yang seolah kewarasannya telah hilang ditelan ambing. Ketegangan memuncak saat berita duka dan kecelakaan beruntun menghantam seorang ibu merat meyakini bahwa bayinya menjadi korban dalam sebuah kecelakaan yang dianggap terlalu kebetulan. Tengah isak tangis, satu nama muncul sebagai kambing hitam. Su Qian, wanita jalang itu. Sejak dia muncul, keluarga kita hanya, teriak salah satu anggota keluarga. Kemarahan meledak dendam di mereka menyebut Su Qian sebagai bintang sapu, pembawa sial yang harus setiap tetes air mata yang jatuh. Di sisi lain rumah, sang kakek, kepala keluarga Lee, terbaring. Ia baru saja mengalami stroke mendadak. Padahal semua tahu kakek selalu disiplin meminum. Namun bukannya kesedihan yang menyelimuti, justru aroma ketamakan yang tercium. Ayahku yang baik, kenapa kamu tiba-tiba stroke dan jadi vegetarian? Tanya putranya dengan nada yang berpura-pura. Namun diakhiri dengan tawa kecil yang sinis. Hahaha, jika orang tua ini tidak berumur panjang, warisan keluarga Shi benar-benar luar biasa. Bisik mereka di depan tubuh tua yang di saat sang kakek berjuang antara hidup dan mati. Anak cucunya justru sudah sibuk menghitung angka di balik surat. Perebutan kekuasaan mulai memanas. Paman kedua dituduh sebagai dalang di balik kondisi. Namun ada tangan-tangan lain yang mencoba menutupi kebenaran demi menjaga hubungan baik. Di tengah kekacauan, para pemegang saham mulai membuat keribut, menuntut paman kedua untuk segera mengambil alih kendali. Jangan pikir karena kamu paman, kamu bisa teriak salah satu pemuda keluarga. Kebencian terhadap Su Qian pun semakin dipanas. Muncul desas-desus tentang 8 karakter lain yang menyebut bahwa Su Qian akan membunuh suaminya sendiri. Semua kesalahan, mulai dari stroke sang kakek hingga ke bisnis ditimpakan ke pundak wanita. Di tengah kegelapan drama orang dewasa, ada setitik cerita dari hari itu adalah ulang tahun Xiao, seorang anak kecil yang dikenal paling berani menahan. Di saat para petinggi keluarga Lee saling tikam demi harta dan menyumpahi satu sama lain dalam keadaan fake, Xiao Li menjadi pengingat tentang perjuangan hidup yang sebenarnya. Namun drama belum berakhir. Tawa 4 hahaha kembali terdengar menutup hari dengan tekat. Siapa sebenarnya yang paling diuntungkan dari kondisi vegetatif dan sejauh mana mereka akan menyeret nama Su Qian ke dalam lumpur? Suasana yang seharusnya penuh tawa di hari ulang tahun Xia Lin berubah menjadi medan perang verbal yang mengerikan. Di tengah nyanyian selamat ulang tahun yang belum selesai, awan mendung kebencian menyelimuti ruangan. Ibu Shaolin yang mencoba memberikan kebahagiaan kecil bagi anak, tiba-tiba diserang oleh kehadiran ibu mertua dan kerabat lain. Bukannya doa, makian yang justru keluar. Su Jing dan Su Qian terjebak dalam pusaran tuduh. Sang ibu mertua dengan kejam membandingkan nilai nyawa anak-anak di Keliwat itu dengan hewan peliharaan. Bagaimana mungkin anak haram ini dibandingkan dengan harta? Teriaknya tanpa perasaan. Bayiku adalah permata sejak kecil, sedangkan anakmu bahkan tak bisa menulis satu huruf. Konflik memuncak saat masa lalu dibongkar. Sang ibu dituduh sebagai wanita ketiga atau pelakor yang menghancurkan kebahagiaan orang lain. Shaolin yang masih kecil hanya bisa bertanya dengan polos. Ibu, apa itu tiga kecil? Tanpa menyadari bahwa sebutan itu adalah belati yang ditujukan untuk menghancurkan harga diri ibunya. Kekacauan fisik pun pecah. Tangan terangkat, tamparan mendarat, dan jeritan jangan pukul ibu menggema di ruangan yang kini berantakan. Di balik keributan itu terselip bisik-bisik gelap mengenai asal usial anak Tuan Li mulai mencium adanya ketidakberesan dan bersumpah akan menyelidiki siapa ayah kandung sebenarnya. Nama-nama seperti saudara Jingdong dan Su Jingqing terseret dalam pusaran fitnah. Ada yang menyebut tentang rubah betina yang memikat pria. Bahkan ada rencana putus asa untuk meminta bantuan dukun atau Zhong Tian guna menyingkirkan pengaruh buruk tersebut. Anak-anak menjadi korban paling dalam. Shaolin yang malang, yang awalnya adalah kebanggaan ibu, kini harus melihat ibunya dihina sebagai guru yang gagal dan wanita yang tak punya tempat. Di sudut ruangan, seseorang berbisik mengancam, jika kau berani menyentuhnya, pukul dia sampai mati. Cerita berakhir dengan keputusasaan. Sang ibu mencoba bertahan
di tengah badai maki. Sementara musuh-musuhnya bersiap melakukan segalanya demi uang dan kekuasaan. Bahkan jika harus membunuh karakter dan masa depan seorang anak kecil di hari ulang tahunnya sendiri,